Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pertemuan kedua kita yaitu membahas tentang Microsoft Word 2013. Bagi mahasiswa yang belum memiliki modul, silakan diunduh terlebih dahulu modulnya di Google Classroom masing-masing. Baik, langsung saja pada materi hari ini. Untuk yang pertama, mengenal Microsoft Word. Tentu sebelum kita masuk ke Microsoft Word sendiri, kita harus tahu dulu apa sih itu Microsoft Word. Di sini, Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan, perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, sampai dengan fax. Mungkin bagi kita yang sering menggunakannya ini sudah tidak asing lagi, karena biasa kita gunakan untuk keperluan kuliah maupun pekerjaan di kantor. Kemudian, ada manfaat dari Microsoft Word itu sendiri. Kita lihat di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Dan yang ketiga, menghemat kertas. Jadi, Microsoft Word ini sendiri memang didesain sedemikian rupa untuk efisiensi pekerjaan yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dan kegunaan Microsoft Word. Adapun fungsi dan kegunaan Microsoft Word itu sendiri bervariasi atau bermacam-macam tergantung dari si user atau pemakainya. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah membantu kita dalam mengolah kata yang terkait dengan kata, teks, dokumen, surat menyurat, dan lain sebagainya. Dengan semakin canggihnya tool Microsoft Word, fungsi dari Microsoft Word pun tidak hanya terbatas pada pengolahan kata. Tabel dalam Microsoft Word juga bisa digunakan untuk olah angka meski tidak selengkap Microsoft Excel, dan dapat juga dipakai untuk menghitung, menampilkan lambang-lambang, membuat rumus, kemudian dengan adanya fasilitas equation yang dimiliki oleh Microsoft Word. Untuk versi Microsoft Word sendiri yang terbaru yaitu versi 2019 kalau tidak salah. Adapun untuk bahan ajar di sini saya menggunakan Office 2013. Karena Office 2013 itu sudah termasuk dalam yang stabil. Dan dari sisi spesifikasinya bagi yang memiliki laptop maupun PC, spesifikasi minimumnya ini sudah bisa digunakan di komputer yang low budget. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk penggunaannya ini sudah bisa lancar digunakan dan ringan digunakan. Kemudian ada kelebihan Microsoft Office 2013 bisa dipelajari sendiri di sini dibaca. Kemudian apa saja fitur yang ada pada Microsoft Word 2013? Di dalam Microsoft Word 2013 di sini ada fitur yang namanya Design tab. Kemudian dokumen formatting, read mode view, fitur expand dan collapse, fitur layout dan alignment guides, fitur layout options, fitur tabel, footnote, gambar dan video online, file PDF. Nah, di sini yang menarik yaitu file PDF ya. Karena dalam Microsoft Word sendiri terutama 2013, kita bisa mengkonversi dokumen kita dalam bentuk Word ke file PDF tanpa kita harus menginstal aplikasi converter terlebih dahulu. Jadi langsung saja ketika kita membuat dokumen, kita pilih Save As tab-nya ke file PDF. Kemudian fitur Resume Reading. Dan yang terakhir Comment dan Track Change. Ini semua yaitu fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Bisa dibaca lebih jelasnya dalam modul. Kemudian, cara menggunakan Microsoft Word 2013. Tentunya sebelum kita menggunakan Microsoft Word 2013, kita harus menginstal terlebih dahulu Microsoft Office 2013. Nah, setelah kita menginstal Microsoft Office 2013, baru kita bisa membuka Microsoft Office 2013. Berikut ini adalah tampilan awal program Word 2013 yang setelah kita buka, di mana tampilan pertamanya kita akan
ditunjukkan untuk memilih suatu dokumen yang kita inginkan, bisa blank dokumen maupun template yang sudah disediakan. Khusus template di sini tersedia dua, yaitu yang pertama template secara offline dan template secara online. Nah, untuk template yang secara offline sini sudah disediakan, kita tinggal bebas memilih template yang sudah disediakan. Tetapi untuk yang online itu kita harus connect terhadap internet dulu. Jadi kita bisa memilih template yang diinginkan jika kita terkoneksi ke internet, jika kita memilih template yang online. Selanjutnya, mungkin lebih jelasnya kita langsung saja buka Microsoft Word-nya. Nah, ini tampilan Microsoft Word apabila kita memilih pilihan yang blank dokumen atau dokumen kosong ya. Di sini kita bisa melihat fitur-fitur yang tersedia di Microsoft Word. Yang pertama ada fitur Quick Access, posisinya di ujung kiri sebelah atas. Kemudian ribbon tab seperti Home, Insert, Design Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Kemudian ada Office Backstage seperti Info, New, Open, Save, Save as, Print, Share, Export, Close, Account, dan Options. Nah, kita kembali lagi ke blank dokumen. Selain itu, ada juga menu untuk kita memilih font. Di sini kita bebas memilih font sesuka atau sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, untuk mengatur ukuran juga bisa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa memilihnya pada tab Home. Kemudian, dalam Office atau Word 2013, tentu ini ada namanya settingan standar. Apabila kita menginstal Microsoft Office, dia akan membawa settingan standarnya. Biasanya untuk settingan standar di sini untuk ukuran dia menggunakan inci. Sedangkan biasanya kita dalam membuat dokumen menggunakan centimeter. Itu bisa kita rubah dengan menggunakan option yang ada. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pilih tab File, kemudian pilih menu Option, lalu menu Advance, lalu pilih Display, di scroll ke bawah. Nah, di bagian Show Measurement in Units of, kita pilih cm. Apabila sebelumnya inci, kita pilih ke cm. Jika sudah, kita OK-kan. Nah, otomatis ukuran yang ada di dokumen akan berubah menjadi cm. Kemudian, settingan bawaan selanjutnya yaitu pada menu View. Biasanya, dokumen bawaan atau settingan bawaan tidak ada ruler baik di sebelah kiri maupun sebelah atas. Kita bisa menampilkannya dengan cara membuka tab View, kemudian pilih menu Show. Di sini ada ruler, grid lines, navigation pen. Nah, untuk ruler sendiri kita centang di sini ruler, maka akan tampil. Apabila kita hilangkan centangnya, maka dia akan hilang. Kita tampilkan saja agar kita mudah untuk mengatur settingan halaman. Selain itu, fitur di Microsoft Word juga banyak lagi ya, seperti style di sini. Di sini kita bisa memilih style huruf, ada yang menggunakan heading 1, heading 2, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam tampilan Microsoft Word 2013 ini, kita bisa lihat di ujung paling atas, ini namanya title bar. Dokumen 1 Word ini namanya title bar. Title bar ini yaitu judul file atau judul dokumen kita yang akan kita buat. Apabila kita sudah membuat dokumen, kemudian kita save, kita bisa memberi nama file tersebut. Ketika kita save, maka akan berubah menjadi nama yang akan kita pakai atau kita gunakan. Selain itu, dalam tampilan Word 2013 ini, kita juga bisa melihat page of one. Page one of one, yaitu di sini menampilkan bahwa kita berada di halaman 1. Nah, selain itu di sini juga ada
tombol zoom in dan zoom out yang fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil halaman dokumen. Kemudian kita balik lagi ke modul. Nah, menyimpan, menutup, dan membuka dokumen. Kita lihat di sini perintahnya. Untuk menyimpan dokumen, tentu kita harus melakukan save namanya. Save ini bisa kita gunakan dengan cara quick access maupun tombol Office Backstage. Kemudian menutup dokumen juga bisa menggunakan tombol X di ujung sebelah kanan atau menggunakan Office Backstage. Kemudian membuka dokumen dan membuka dokumen baru dengan new di Office Backstage. Ini bisa kalian coba. Kemudian selanjutnya di sini ada latihan. Coba dikerjakan latihan satu ini. Tapi sebelum mengerjakan latihan satu, coba baca dulu petunjuknya dengan seksama apa yang disuruh dan apa saja langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dalam latihan satu ini, kita ditugaskan untuk membuat sebuah dokumen dengan dua tipe file yang berbeda. Yang pertama, tipe file Word, yang kedua, tipe file PDF. Dikarenakan Microsoft Word memiliki fitur Convert PDF, maka kita menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word itu sendiri, tanpa menggunakan software converter lainnya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya, silakan diikuti langkah-langkahnya. Kemudian apabila latihan ini sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing untuk penilaian nanti latihan yang pertama. Jadi perlu diingatkan kembali, untuk latihan yang pertama ini kita ditugaskan untuk membuat dua file ya, file Word dan file PDF. Untuk file Word diberi nama naskah 1, sedangkan untuk file PDF diberi nama modul. Jadi lebih jelasnya bisa dilihat di modulnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau tidak mengerti, boleh komen di Google Classroom. Kita diskusikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.